Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukuran yang milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, pola dan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah senang sekali di kesempatan subuh hari ini kita bisa berjumpa kembali dan kita bersyukur tiada henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia nikmatnya yang begitu besar, karunia nikmatnya yang tiada terhingga, yang tidak bisa kita menghitungnya. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita untuk kita bisa menghirup udara segar, bangun untuk bisa beraktivitas, dan kita melaksanakan sholat subuh barusan. Insya Allah kita angkat dengan kajian mimpi pagi, dan spesial hari Senin ini kita membahas kajian fikih dan masih melanjutkan tentang fikih sholat berjamaah. Nah, kita pekan lalu sudah membahas bagaimana cara makmum mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Yang di makmum itu tidak boleh mendahului imam, bahkan tidak boleh bersama-sama dengan imam, tetapi harus memang mengikuti. Faida roka'a farka'u, kata Rasulullah, apabila imam ruku maka rukulah kalian. Faida sajada fasjudu, apabila imam sujud maka sujudlah. Itulah aktivitas atau kewajiban makmum. Semestinya makmum mengikuti imam pada saat imam sudah melakukan gerakannya, maka makmum mengikuti. Ya, kita sudah bahas di pekan lalu. Bahkan Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita bahwa celaka atau bahkan menjadi tidak sah, ya bahasa bebasnya, salat seseorang ketika dia mendahului imam. Rasulullah mengatakan janganlah engkau mendahului atau menyamai imam, akan tetapi mengikuti dari gerakan imam tersebut. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita akan lanjutkan dan kajian kita akan membahas tentang salat berjamaah lanjutan dan terkait dengan bacaan amin, ya, bacaan amin di dalam salat berjamaah. Izin share screen. Nah, judulnya kapan makmum membaca amin? Makmum membaca amin saat sholat berjamaah. Mohon maaf ya, ini kalau tulisannya mungkin agak sedikit kurang tepat. Jadi mestinya bacaan amin itu A-nya panjang, I-nya panjang. Amin, gitu ya. Karena berbeda. Kalau amin, ya perintah berimanlah. Kalau aman itu artinya bahasa kitanya aman, tidak ada gangguan, tentram. Ya, kalau amin ya itu beda lagi artinya. Ya beramanlah semuanya. Tapi kalau amin itu kita memohon kepada Allah, ya Allah kabulkanlah. Nah, di dalam sholat berjamaah khususnya pada sholat-sholat yang dibaca jahar, salat-salat yang terdengar bacaannya nyaring seperti salat maghrib, salat isya, dan salat subuh, maka imam membaca bacaan Fatihah yang didengar oleh makmum. Lalu makmum pun membaca amin. Pertanyaannya adalah kapan makmum ini membaca amin saat salat berjamaah? Satu, tentu yang kita banyak saksikan, kita lakukan adalah membaca amin berbarengan dengan imam. Ketika imam waladdallin, lalu makmum serempak amin. Apakah berbarengan bacaan aminnya imam dengan makmum? Itu pertanyaannya pertama, atau pendapat pertama ya, melakukan berbarengan. Yang kedua, ada yang imam dulu lalu makmum. Jadi ada, mungkin agak jarang ya kita temukan, tapi ada. Waladdallin, saya satu saat lupa di mana gitu ya,
Amin itu imam dulu amin, lalu makmum amin sama-sama. Saya bareng dengan imam sendiri ya. Oh, ternyata di sini imam dulu lalu kemudian makmum membaca amin sama-sama. Ada juga yang menambah dengan kalimat Robik firli waladhdallin, Robik firli amin, begitu ada ya. Atau kemudian apakah imam membaca waladhdallin lalu kemudian makmum menjawab dengan amin seperti sebuah tanya jawab gitu ya. Waladhdallinnya imam kemudian dijawab amin oleh makmum. Nah, ini yang kita bahas ya. Jadi kapan dan di mana makmum membaca amin saat sholat berjamaah. Kita mulai Bapak Ibu. Hadis yang pertama, perintah membaca amin dalam sholat ini ya. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza amana al-imam fa'amanu fa'aminu maaf. Apabila kalau fa'amanu berimanlah kalian ya. Fa'aminu maksudnya bacalah kalian amin ya. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza amanal imam fa amminu ya, kata ammana yu'amminu membaca amin maksudnya ya. Idza ammanal imam apabila imam membaca amin fa amminu maka bacalah kalian amin. Fa'innahu ini maaf ini agaknya salah. Fa'innahu man wafaqa ta'minul malaikah ghufirahu ma taqaddama min dzanbihi. Ini juga sudah terpisah nih tulisnya ya, mohon maaf ada sedikit kesalahan. Rawal Bukhari Fathul Bari ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari jilid kedua halaman 262. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza ammanal imam fa aminu apabila imam membaca amin maka kalian membaca amin, hendaklah kalian membaca amin. Fa innahu karena barang siapa man waqafa ta'minuhu yang mengucapkan aminnya ta'minun malaikah ya, barang siapa yang membaca amin yang aminnya tadi berbarengan dengan imam ta'minul malaikah juga berbarengan atau akan diaminkan oleh malaikat berbarengan dengan aminnya malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari riwayat Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Nah, artinya Bapak Ibu kalau melihat hadis ini yang pertama adalah siapa yang harus baca amin itu adalah imam dan makmum diperintahkan membaca amin sebagaimana membaca aminnya imam, begitu ya. Karena pada saat amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin saat itu malaikat pun membaca amin, maka makmum diperintahkan untuk juga membaca amin sebagaimana membaca aminnya imam. Nah, ini perintahnya ya Bapak Ibu dari Rasulullah SAW. Apa keutamaannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah ya, baca amin ternyata kalau tepat caranya, benar caranya, kemudian waktunya sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah, baca amin saja itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Lanjutkan ya. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa bacaan amin makmum itu setelah imam, bukan setelah ya. Qauluhu fa'aminu, kata-kata maka hendaklah kalian membaca amin, istadalla bi ala ta'khiri ta'minul ma'mum an ta'minil imam li'annahu rattaba alaihi bil fa'. Nah, ada yang berpendapat bahwa ucapan hadis tadi ya, ucapan Rasulullah atau sabda Rasulullah fa'aminu, hendaklah kalian membaca amin ya, itu istadalla bihi ala ta'khir ta'minil ma'mum,
menunjukkan kepada pelaksanaan aminnya makmum itu diakhirkan atau setelah ta'minul makmum an ta'minul imam, ya. Setelah membaca aminnya imam, maka makmum baru membaca amin. Li'annahu rattaba alaihi bil fa, karena kalimatnya itu tartib, berurutan dengan kalimat fa. Fa aminu, ya, maka hendaklah kalian amin. Jadi amin imam, lalu kemudian selanjutnya kalian makmum membaca amin. Nah, ini pendapat yang mengatakan bahwa fa di situ, fa aminu di situ ratib, ya, rattaba, tertib, imam dulu baru makmum. Ini pendapat yang mengatakan bahwa sekali lagi bacaan aminnya imam itu, bacaan aminnya makmum setelah imam yang membaca amin. Jadi pertama, sekali lagi tidak ada atau ini membantah bahwa imam tidak baca amin, karena sebagian kan waladolin diam, imam itu tidak membaca amin, yang membaca aminnya adalah makmum. Nah, jelas kalau pendapat ini pun yang aminnya itulah imam. Walaupun dalam pendapat ini imam membaca amin dulu baru makmum. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin imam, lalu makmum amin, makmum mengikuti. Karena rattaba, tertib, ini menurut pendapat sebagian, diungkapkan juga di dalam kitab Fathul Bari. Nah, ajabal jumhur, lalu kemudian dijawab oleh para ulama jumhur, bi annal muradu bi qawlihi ida ammana ay arada ta'min dia tawaffaqo ta'minul imam wal ma'mum ma'an. Ya, kalau namanya jumhur itu berarti mayoritas, ya. Kalau tadi ada ba'dul ulama berarti sebagian saja. Tapi kalau jumhur, ini ajabal jumhur, pendapat tadi yang mengatakan bahwa Pak Aminu ini hendaknya membaca amin imam dulu kemudian makmum dikarenakan tertib dengan kalimat fa, maka dibantah atau dijawab oleh para ulama jumhur. Ajabal jumhur, para ulama jumhur menjelaskan atau menjawab bi annal muradu bi qawlihi, bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat idza ammana, apabila imam itu amin, ay aroda ta'minu, atau apabila ia hendak amin, liyatawaffaqa, ya, liyatawaffaqa kalimatnya hendaklah atau untuk dia itu bersama-sama, ta'minul imam dengan aminnya imam, wal makmum dan makmum ma'an, ya, bersama-sama ma'an itu. Jadi pendapat para jumhur ulama di dalam kitab Fathul Bari ini kita boleh tulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau memberikan syarah atau penjelasan, ya, dari kitab Imam Bukhari, dari hadis-hadis Imam Bukhari dan 16 jilid Fathul Bari ini. Dan menurut kitab Fathul Bari sebagaimana dijelaskan oleh mayoritas para ulama, sekaligus membantah bahwa aminnya makmum itu setelah aminnya imam. Di sini menjelaskan bahwa aminnya makmum dan imam itu adalah ma'an. Ma'an itu bersama-sama, berbarengan, kompak, begitu, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Amin imam dan makmum bersamaan. Ta'minul imam wal makmum ma'an. Ya, makmum aminnya imam dan makmum itu bersama-sama. Qauluhu fa'aminu, ya, perkataan fa'aminu, Rasulullah memerintahkan di hadis yang pertama tadi, fa'aminu, hendaklah kalian membaca amin, istadala ala ta'khiri ta'minul makmum, ya, menunjukkan kepada, ada yang berpendapat juga ini menunjukkan kepada diakhirkannya bacaan aminnya makmum. Walakin taqaddama fil jam'i baina riwayatain annal muradu al muqaranatu wa bidzalika qala al jumhur.
Nah, tetapi kalau kita mengambil kepada al-jam'u baina riwayatain, ya, menggabung di antara dua riwayat. Ya, kalau di sini istilahnya memadukan, dipadukan dua riwayat ini, andal muradu al-muqaranah, di antara dua riwayat tersebut, maka yang dimaksud dengan kalimat bersama-sama tadi, ya, muradu al-muqaranah, di situ adalah bersama-samanya imam dan makmum membaca amin. Sebagaimana tadi bahkan kalimatnya ma'an itu artinya bersamaan, ya, tidak ada jeda, membacanya sama-sama. Sedikit Fathul Bari. Nah, dikuatkan juga oleh pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau sekali lagi penulis dari kitab Fathul Bari ini. Wa jumi'a al-jumhur baina riwayataini bi anna al-murad bi qali ida amana ay arada ta'min la yaqa'a ta'minul imam wal ma'mum ma'ah. Ya, beliau pertegas sekali lagi dari hadis yang awal, kemudian pendapat satu dan yang kedua dari para jumhur ulama, diriwayatkan atau meriwayatkan memadukan dua riwayat tersebut, menggabungkan al-murudu bi qawlihi dengan kalimat bibalik idza ammana, apabila imam membaca amin, ay aroda al-ta'minu liyaqa ta'minul imam, ialah jika imam hendak membaca amin wal makmumaan, agar makmum itu ikut bersamanya. Nah, jadi perintah fa'aminu maksudnya adalah berbarenganlah, bersamaanlah makmum itu membaca amin sebagaimana aminnya imam. Begitu, ya. Kemudian ada kalimat al-muwafaqah. Al-muradu bil muwafaqah, yang dimaksud dengan al-muwafaqah, muwafaqah itu bahasa kitanya sesuai, cocok, sejalan, ya, seiring, seirama, itu muwafaqah, gitu ya. Nah, muwafaqatul ulama berarti seiring, sejalan, sama dengan para ulama, begitu. Al-muwafiq, ada kitab namanya muwafiq, ya, sesuai, cocok, sejalan. Nah, al-muradu bil muwafaqah, yang dimaksud dengan sejalan di sini adalah al-muwafaqatu fi waqti ta'min, waktunya, kesesuaian waktu di dalam membaca amin. Fayu aminu ma'a ta'minihim, artinya imam berbarengan dengan aminnya makmum, dan sebaliknya aminnya makmum berbarengan dengan aminnya imam, ya. Qala Nawawi, demikian ini menurut Imam Nawawi, juga dikutip dalam kitab Fathul Bari. Ini lebih menguatkan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, Imam Nawawi pun berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-muwafaqatul imam, jadi makmum yang menyamai imam, sesuai dengan imam, sejalan dengan imam, di situ bukan ada jeda antara imam membaca amin lalu makmum membaca amin, tapi al-muwafaqah, berbarengan, sejalan, berkesesuaian. Saat imam membaca amin, makmum pun saat itu membaca amin. Berikutnya, ini masih penjelasan tentang bagaimana selain dari yang pertama bahwa Rasul menyebutkan diampuni dosa-dosanya, ya, sebenarnya konteksnya hampir sama, hanya riwayatnya berbeda saja. Ini diriwayatkan dari Imam Malik. Kalau yang tadi, yang awal dari Imam Bukhari, ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Fa innahunna waqifun qawluhu qawlul malaika ghafira lahum. Ini dalam kitab Al-Mughni Imam Malik, jadi halaman 156, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, surat Al-Fatihah ayat terakhir, faqulu, maka bacalah oleh kalian amin. Sekali lagi bacanya A-nya panjang, M-nya panjang, ya. Artinya amin di sini kita memohon dikabulkan
memohonkan dikabulkan doa kita kepada Allah. Membaca Al-Fatihah itu kita membaca zikir dan doa, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagimu, Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masih zikir. Maliki yaumiddin. Zikir juga. Engkau yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memuji dan berpasrah hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Lalu kemudian meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurka. Waladdallin, bukan juga jalan orang yang sesat. Maka kemudian amin, ya Allah kabulkanlah. Jadi kata amin ini adalah upaya kita meminta kepada Allah doa kita agar diijabah dikabul. Fa'innahunna, karena sesungguhnya siapapun yang fa'innahu, ya, fa'innahu man, maaf ini nyambung nih, harusnya ada jeda. Fa'innahu man wafaqa qauluhu qaulul malaika, karena sesungguhnya siapa yang berkesesuaian, bersamaan, sejalan bacaannya dengan bacaan amin imam tadi, maka dia sejalan dengan bacaannya amin malaikat. Ya, jadi malaikat itu membacakan amin pada saat kita sholat dan saat imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka malaikat itu membaca amin. Siapa yang membaca amin dengan aminnya malaikat, sama aminnya imam, maka dia sama dengan membaca aminnya malaikat. Apa pahalanya? Sebagaimana hadis yang pertama, di sini pun disebutkan ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosanya. Nah, ini tidak disebutkan ya. Kalau tadi ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, dosa yang telah lalu. Kalau ini diampuni dosa-dosanya. Lebih umum, bisa jadi yang telah lalu ataupun mungkin yang akan datang. Hadis riwayat Malik, Imam Malik dari kitab Al-Mughni. Wa qala Nawawi, Imam Nawawi juga menambahkan, rahimahullah, fi hadhil hadis istihbab ta'min adalah merupakan disunahkannya. Ya, istihbab itu kata lainnya adalah sunnah, sesuatu yang baik, sesuatu yang disukai. Dari kata hub, sesuatu yang disukai, yang baik, yang dicintai. Merupakan sesuatu yang disunahkan pada saat akibal Fatihah, ya, setelah membaca surat Al-Fatihah lil imam wal ma'mum, bagi imam maupun makmum, wal munfarid, wa innahu yabtagi an yakuna ta'minul ma'mum ma'a ta'minul imam. Ya, baik imam ataupun makmum, baik yang sholat sendiri, ya, kalau sholat sendiri pun tetap gitu ya, kita membaca waladdallin dan amin, ataupun dalam keadaan berjamaah, ya. Yakunu ta'minul ma'mum ma'a ta'minul imam la qablahu wa la ba'dahu. Bacaannya amin makmum dengan bacaan imam itu la qablahu wa la ba'dahu, tidak mendahului dan juga tidak mengakhiri. Jadi bacaannya tidak sebelum imam, tidak setelah imam. Ya, tapi tadi ma'an, bersama-sama. Liqaulihi wa idza qala waladdallin, dengan kalimat apabila imam membaca waladdallin faqulu, maka bacalah oleh kalian amin. Jadi ini penjelasan yang Nawawi terkait hadis yang tadi diterima dari Imam Malik. Wa amma riwayatun idza ammana fa aminu fa ma'nahu idza arada ta'min. Sehingga kata Imam Malik, ucapan apabila riwayat idza amana fa aminu, apabila imam membaca amin maka aminlah kalian, fa ma'nahu, maka maknanya idza arada ta'min, apabila imam hendak membaca amin.
Ketika imam baca amin, maka makmum pun membaca amin. Bukan imam amin duluan lalu makmum berikutnya. Terakhir, ya. An Abi Hurairah, hanya hilang nih akhirnya, mohon maaf. An Abi Hurairah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairal maghdubi alaihim waladhdallin qala amin hatta yasma'a min ailatin ini juga nyambung, harusnya minnya terpisah gitu. Min yalihi minas saffil awal. Dari Abu Hurairah, dia berkata, telah bersabda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tala ghairil maghdubi alaihim, apabila membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, qala amin, beliau mengucapkan amin. Rasulullah membaca amin. Hatta yasma'a man yalihi, sehingga didengar oleh orang yang dekat dengannya, minas saffil awal, di saf pertama. Nah, bisa dipastikan gitu ya, bahwa zaman dulu memang belum ada speaker ya seperti zaman sekarang. Tapi bacaan aminnya Rasul itu nyaring, terdengar oleh siapa? Setidaknya oleh orang yang berada di saf pertama. Nah, jadi riwayat ini memperkuat bahwa Rasul pun ketika membaca imam itu membaca amin. Jadi jangan sampai imam tidak membaca amin. Biar yang baca aminnya makmum, imam waladhdallin, dijawab oleh amin, oleh makmum amin. Tapi tidak ya, imam membaca amin, makmum pun membaca amin secara berbarengan. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kesimpulan dari keterangan tersebut, ya, berbagai riwayat tadi, ada 2 riwayat dari hadis Rasulullah, kemudian juga pendapat baik dari Imam Ibnu Hajar Asqalani, dari Imam An-Nawawi. Keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa aminnya imam dengan aminnya makmum hendaklah bersamaan. Sebagai upaya menggabung antara 2 hadis tersebut di atas, dan keduanya memang bersumber dari sahabat yang sama. Walaupun perawinya beda, sahabatnya sama, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini memperkuat apa yang kita lakukan selama ini ya. Saya yakin kita semua sudah mengetahui hal ini, senantiasa membaca amin berbarengan dengan imam. Namun mungkin yang jadi ilmunya, pertama kita mengetahui riwayatnya tentunya, bahwa yang kita lakukan ini ada perintahnya dari Rasulullah. Satu, bukan makmum membaca amin, kemudian dia diam, lalu makmum membaca waladhdallin, lalu diam dan aminnya dijawab oleh makmum, tapi berbarengan, imam membaca amin, makmum pun membaca amin. Bacaan amin makmum tidak mendahului atau tidak belakangan setelah imam. Bukan imam waladhdallin amin lalu makmum membaca amin, atau imam membaca waladhdallin makmum amin lalu imam amin sendiri setelah makmum, tapi ma'an, bersamaan atau muwafiq, ya, muwafiq itu cocok sejalan, artinya juga seirama, sejalan, bersama-sama. Pada saat setelah waladhdallin, imam dan makmum membaca amin bersama-sama. Begitulah, kita akan lanjutkan dengan dialog. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang akan didiskusikan, bisa juga selain yang langsung di Zoom, yang bisa resen, bisa di medsos lainnya melalui link chat, ya maaf, melalui chat, baik yang ada di IG, di YouTube, di Facebook atau yang lainnya. Baik, mengawali Bu Yuniarti sudah raise hand. Silakan Ibu, nanti kita juga akan baca beberapa pertanyaan terkait sholat berjamaah yang pekan lalu belum terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya tuh suka kalau sholat berjamaah kan kadang-kadang imamnya membaca waladhdallin. Terus kadang-kadang kan makmumnya ikut berbarengan, tapi ada juga yang terbelakang, Pak Ustadz. Jadi misalnya kita udah berbarengan membaca amin. Nah,
ada makmum yang amin lagi, itu gimana Pak Ustadz Jaja kalau ini? Baik, baik Bu. Ya, jadi sekali lagi ini menjadi wawasan buat kita semua berdasarkan tadi beberapa hadis yang sudah kita bahas ya. Hadis yang pertama perintah Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, bahwa perintah membaca amin itu aminnya imam dan makmum sebagaimana perintah Rasulullah, ida amanal imam fa aminu, apabila imam amin maka aminlah kalian. Kata apabila imam amin maka imam aminlah kalian ini, menurut para ulama tadi, Imam Ibnu Qayyim atau Imam Nawawi mengatakan ma'an, bersama-sama ya. Ta'minul imam wal makmum ma'an, aminnya imam dan makmum itu bersama-sama. Jadi tidak imam duluan lalu amin begitu. Lalu kemudian hadis yang kedua juga yang tadi dari Imam Malik begitu ya, bahwa Rasul bahkan menyebutkan idza qala al-imam ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam membaca waladdallin, maka bacalah oleh kalian amin. Sehingga tidak ada jeda tuh setelah waladdallin itu, tidak menunggu imam baca amin dulu, tapi bacaan aminnya imam dan makmum bersama-sama. Ya, muwafaq, bersama-sama sejalan. Begitu Bu. Jadi gimana kalau ada yang aminnya belakangan? Tentu menyalahi kalau menurut pendapat riwayat ini ya, menyalahi apakah itu belakangan atau duluan. Sehingga tadi ada kalimat yang disampaikan oleh Imam Nawawi bahwa la qablahu wala ba'dahu ya. Jadi ta'minul ma'mum ma ta'minul imam la qablahu wala ba'dahu. Aminnya makmum beserta bersama dengan makmum aminnya imam, wala qablahu, tidak mendahului, wala ba'dahu, dan tidak juga belakangan gitu ya, tidak belakangan. Begitu Ibu Yuniarti, silakan yang lain boleh di chat juga di IG, di Facebook, bisa nanti kita akan jawab ya. Ini saya jawab dulu. Ada pertanyaan dari YouTube ya. Dari YouTube, pertanyaan dari Saiful. Ustaz, untuk sholat duhur dan asar gimana? Ini kan suaranya gak dinyaringkan. Ya, untuk duhur dan asar kan sir ya. Sir itu tidak dinyaringkan. Sir itu bahasanya rahasia gitu. Tidak boleh keras-keras ya. Pada saat Rasulullah SAW dulu ya, riwayatnya kenapa ini juga ada dinyaringkan gitu ya. Bahkan mungkin sampai saat ini perbedaan bacaan basmalah dinyaringkan dengan yang tidak. Ya, ada yang baca basmalah misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, yang dijaharkan saja di maghrib bisa subuh. Ada yang bismillahnya dinyaringkan, itu ada riwayatnya. Ada juga yang langsung alhamdulillah, ada riwayatnya. Nah, tetapi ketika dalam sholat duhur dan asar tidak ada dinyaringkan gitu ya, kecuali bacaan takbirnya, maka tetap membaca amin ya, Kang Saiful, tetap membaca amin dan masing-masing. Jadi imam baca dengan Fatihahnya sampai dengan amin, makmum pun baca dengan Fatihahnya sampai dengan amin. Dan memungkinkan karena sir gitu ya, bisa jadi bacaan suratnya makmum dan imam berbeda. Imam baca Al-Kafirun, makmum baca Al-Falaq, bisa saja. Ya, itu karena bacaannya sir untuk salat zuhur ataupun asar. Tapi tetap imam membaca amin untuk dirinya, makmum pun membaca amin untuk dirinya. Begitu ya. Silakan Ibu Paramita, sudah resen. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan sholat berjamaah, kalau kita masuk ikut menjadi makmum, tapi pada saat imamnya sudah dalam posisi tahiyat akhir atau tahiyat awal, apakah itu sudah dihitung sebagai satu rakaat atau belum? Baik Bu, ya ini bagus pertanyaannya, masih terkait dengan sholat berjamaah ya. Jadi
apakah kita masuk rokaat itu dari mana, gitu ya? Apakah kebagian ruku atau kebagian sujud dihitung rokaat, atau kebagian tahiyat seperti pertanyaan Ibu Paramita tadi, tahiyat awal, tahiyat akhir, apa itu dihitung rokaat? Nah, yang pertama, ada pendapat pertama bahwa rokaat itu masuk kalau masuk Al-Fatihah. Itu berdasarkan hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah. Dimaknai bahwa sholat di sini rokaat, tidak termasuk rokaat kalau tidak ikut Fatihah. Jadi jangankan tahiyat, Bu, datang imam sudah baca surat, kalau mengambil pendapat ini, maka ibu harus nambah 1 rakaat. Begitu. Ya. Nah, pendapat lain berdasarkan hadis, man adrokar ruku faqad adrokas salah. Barang siapa yang mendapatkan ruku, maka dia mendapatkan salat. Artinya, dia tidak tertinggal ruku. Mungkin datang sudah imam di akhir Al-Fatihah, atau datang imam sudah membaca surat, atau bahkan sudah akhir surat, tapi kita kebagian ruku. Berdasarkan hadis tadi, man adroka ruku faqad adroka salat. Barang siapa yang kebagian ruku, maka dia kebagian salat. Maksudnya kebagian rakaat itu dihitung. Nah, jadi batasannya ruku, Bu. Kalau mengambil pendapat kedua ya, berarti di luar ruku, apalagi pendapat pertama harus dapat dari Fatihah, maka nggak dihitung rakaat. Jadi tahiyat akhir, tahiyat awal itu tidak dihitung rakaat. Itu ya, misalkan datang imam langsung tahiyat, sedang tahiyat awal, kita masuk langsung ke tahiyat awal, maka ketinggalan kita 2 rakaat lagi kalau kita sholat duhur atau asar misalkan. Karena yang tadi tahiyat awal tidak dihitung rakaat kedua bagi kita. Begitu, Bu, ya. Atau mungkin belum tidak tahiyat awal, misalkan datang sudah i'tidal. Itu datang imam sudah sami Allahu liman hamidah, maka rakaat itu tidak dihitung. Ya, menyempurnakannya kita sebagaimana jumlah yang belum kita sempurnakan. Sementara yang kebagian tadi tidak dihitung. Begitu, Bu, ya. Jadi hitungannya dari ruku. Baik, kita lanjut. Ya, sami-sami, Bu. Oke, ini dari IG Pawon Nahwah. Nah, itu Pawon Nahwah itu, Nahwah itu mungkin ya. Dari IG Pawon. Nah, maaf baru bergabung. Mau tanya bacaan Fatihahnya apa makmum juga ikut membaca atau mendengarkan saja? Ya. Nah, ini bacaan Fatihah itu menjadi bacaan yang paling pokok di dalam sholat, ya. Bahkan bagi orang yang belum hafal semua bacaan sholat, mungkin dia mualaf atau mungkin anak-anak, asal baca Fatihah itu sudah rukunnya sudah dipenuhi. Fatihah ini rukun, ya. Jadi yang nggak boleh memang tidak bisa atau tidak membaca, gitu. Nah, ini ada beberapa pendapat juga, ya. Ada pendapat dengarkan ketika imam Fatihah maka dengarkan, dan ketika imam membaca surat, makmum membaca Fatihah. Nah, tapi ada juga berpendapat, ini sudah dibahas kan lalu ya, kalau imam membaca Fatihah maka makmum pun ikut membaca Fatihah di dalam hati. Tentu tidak keras. Kalau sholat berjamaahnya maghrib, imam baca nyaring, makmum nggak usah nyaring atau bentrok nanti ya. Tapi makmum pun hendaknya sama membaca Fatihah. Sebab kalau makmum diam mendengarkan, dia termasuk juga khawatirannya adalah jadi tidak khusyuk, berpikir yang lain. Tapi memang perintahnya membaca Fatihah juga. Ya, nanti ketika imam membaca surat, maka makmum membaca surat. Kembali kepada pembahasan pekan lalu, ya, bahwa Rasulullah memerintahkan apabila imam berdiri, maka berdirilah, imam takbir, maka takbirlah, imam ruku, maka rukulah kalian, imam sujud, maka sujudlah kalian. Artinya semua aktivitas imam itu adalah aktivitas yang harus diikuti oleh makmum dan tidak boleh membedai. Termasuk ketika imam membaca Fatihah, maka makmum pun ikut membaca Fatihah. Ketika imam membaca surat, maka makmum pun ikut membaca surat. Begitu ya, Mas Pawon. Pawon nggak tahu laki-laki atau perempuan. Nah, tetapi bagaimana dengan suratnya tidak hafal? Ya, dengarkan. Ya, idza quri Al-Quran asmi'u an situ, dengarkan, hayati. Kalau hafal bisa ikut baca, kalau nggak ya dengarkan. Tapi tidak membedai imam, jangan sampai
Imam baca Fatihah, makmum diam, imam baca surat, makmum baca Fatihah. Satu, tidak menyamai bacaan imam, berbeda. Yang kedua, kalau imam salah, siapa yang menegur? Yang mengingatkan itu adalah makmum. Kalau makmumnya sibuk dengan Fatihahnya, bisa jadi imam tidak diingatkan oleh makmum. Itu juga hal yang harus diperbaiki. Baik, Ibu Dede Solihat, maaf Ibu atau Bapak atau Neng, saya nggak tahu. Nama Dede kan umum, dia bisa laki-laki perempuan. Tapi mungkin Ibu ya. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz, Ibu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dede mana? Ya, Ustaz, ini mau bertanya, kalau misalnya pengucapan amin untuk wanita kalau pada saat sholat maghrib, isya itu apa kita kuat atau pelan aja? Nah itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita jadi masbuk nih Ustaz, di saat imam sudah baca surah, apakah kita tetap baca Al-Fatihah atau mendengarkan imam membaca surah? Itu aja sih Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sama Bu ya. Makmumnya wanita pun membaca amin. Hanya kalau dalam kondisi berjamaah dan banyak orang, suara wanita ini kan sangat istimewa, begitu ya. Jangan sampai mengganggu, mengotori orang yang mendengar, khususnya laki-laki. Maka seperlunya saja, minimal nyaring terdengar oleh dirinya sendiri. Kalau Rasulullah kan membaca amin sampai terdengar aminnya beliau oleh saf pertama, man yalihi, siapa orang yang dekat dengannya. Nah, artinya baca amin tetap dibaca nyaring, tapi ya tidak usah keras-keras. Sewajarnya, setidaknya aminnya terdengar oleh dirinya sendiri, itu sudah cukup ya. Walaupun tetap dibaca bukan dalam hati ya, dan diri sendiri tahu sebenarnya walaupun dalam hati ataupun dibaca, tapi tetap disunahkan, dianjurkan tetap membacanya. Begitu Bu. Nah, sekali lagi tentang bacaan surat, ketika imam membaca surat maka makmum tidak baca Fatihah lagi. Bacaan Fatihah imam makmum itu ikut dengan bacaannya imam. Gimana kalau datang sudah baca surat, maka bacaan imam Fatihahnya sudah dijamin oleh imam. Itulah diantara keistimewaan sholat berjamaah, gitu ya. Nah, sudah ada jaminan dari imam terhadap Fatihah makmum bagi mereka yang terlambat. Begitu Ibu. Lanjut ya. Nah, dari Wawan Nasadli, IG. Apakah selawat Abdulli membaca Robik Firli? Nah, saya belum menemukan riwayatnya ya, mudah-mudahan mungkin ada yang bisa bantu nanti tentang bacaan Robik Firli setelah Waladolin ini. Secara arti bagus, secara arti tidak ada masalah, bahkan sangat bagus ya. Robik Firli itu kan artinya ya Allah ampuni aku. Dan boleh dibaca di luar sholat silakan. Tetapi kalau dalam sholat maka kita tidak boleh menambah. Kata Robik Firli ini di dalam urutan bacaan sholat tidak ada, begitu ya. Jadi kalau mau membaca di luar sholat boleh. Misalkan mau berdoa, kita awali dengan Fatihah, lalu membaca Robik Firli sebelum aminnya boleh. Atau dalam keadaan berzikir, boleh juga. Tetapi di dalam sholat sebaiknya tidak pakai Robik Firli. Sekalipun kan itu bagus. Robik Firli artinya juga mohon ampun, betul. Secara makna bagus. Robik Firli, ya Allah ampunilah aku. Amin. Tetapi bacaan Robik Firli tidak ada riwayat dibaca pada saat sholat. Ketika setelah imam waladolin, maka kita tidak usah membaca. Baca saja amin. Ya. Sebab kalau bicara bagus, ya yang lain juga bagus. Ya, baca tasbih juga bagus. Gitu ya. Baca tahlil juga bagus. Kenapa tidak waladolin la ilaha illallah amin? Begitu. Tahlil kan bagus. Nah, bukan bicara bagus tidak bagus ya, tetapi bagaimana Rasulullah mencontohkan atau tidak. Di sini kalimatnya Faidah qala al-imam ghairul maghdubi alaihim waladhdallin qulu amin. Perintahnya dari Rasulullah, apabila imam membaca ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, maka bacalah oleh kalian amin. Tidak diperintahkan membaca Robik Firli ya, Robik Firli dulu amin. Lagi yang ditambahnya dengan Robik Firli wali daya amin gitu. Enggak ya. Walaupun itu juga bagus mendoakan orang tua. Jadi dalam salat sangat harus mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah atau dicontohkan Rasulullah dalam hadis-hadis yang sudah diriwayatkan oleh para ulama hadis. Begitu. Baik, ada yang raise hand lagi. Ibu Iknia Dewi, silakan.
Kalau Ibu Ignia sudah reskan, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ya, kalau seumpamanya makmum masbuk, kemudian pada saat rakaat pertama hanya mampu menyelesaikan membaca surah Al-Fatihah saja, tetapi tidak bisa atau belum sempat membaca surat, sedangkan imam sudah ruku. Nah, itu bagaimana? Apakah sudah masuk ke dalam rakaat ataukah nanti setelah tahiyat akhir disempurnakan kembali? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ignia. Ini juga sama pertanyaannya, hampir sama di IG. Ada dari Kepers, ya, Cakepers ini. Caps Kipres. Bagaimana jika makmum terlambat masih rakaat pertama, masih sempat tidur belum selesai baca doa dan tita, lalu imam sudah ruku. Nah, sama ya Bu Ignia tadi, misalkan kita berjamaah dengan imam. Ada imam tuh kadang-kadang juga ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat bacaannya gitu ya. Kita Al-Fatihah belum surat, imam sudah ruku. Apakah kita harus kejar menyelesaikan membaca surat atau langsung ikut ruku imam? Nah, kembali ke pembahasan pekan lalu juga, bagaimana cara makmum mengikuti imam, bahwa idza raka'a farka'u, apabila imam rukulah. Jadi kalaupun kita belum sempat baca surat, baru selesai Fatihah, seperti kasus Bu Ignia ini, tetapi kemudian imam sudah ruku, maka ikuti gerakan imam. Sekalipun kita belum sampai baca surat. Atau mungkin kita belum selesai Fatihahnya, tapi imam sudah ruku. Karena kita masbuk, kita belum selesai Fatihah, imam sudah ruku. Ikut saja imam. Karena tugas makmum mengikuti imam. Dan innamal ju'ilal imam, kata Rasulullah, dijadikan, sabda Rasulullah, kalau sudah kita bahas, dijadikan imam itu liyutam mima bihi, untuk menyempurnakan atau untuk diikuti oleh makmum agar sholat berjamaahnya sempurna. Begitu ya. Demikian tadi seperti yang kebagian udah datang tidak lama, baru datang pas baca surat, kemudian imam ruku, ya ikut ruku saja. Ya, tidak usah kemudian membedai imam karena belum selesai. Dia menyelesaikan surat, menyelesaikan Fatihah, menyelesaikan surat, tapi imam sudah sujud, dia baru ruku, berarti tidak mengikuti imam. Begitu ya, baiknya. Lanjut. Dari IG Yuniarti 7599. Izin bertanya, kalau kita sholat tapi tidak memahami bacaan sholat, bagaimana dengan sholatnya? Ya, insya Allah sholatnya tetap diterima tentunya, tetapi harusnya kita ada upaya untuk memahami apa yang kita baca. Kita sudah belajar sholat berapa tahun ya, silakan, itu usia masing-masing. Mungkin dari SD kita sudah belajar sholat, dari TK sekarang sudah diajarin sholat. Berarti sudah puluhan tahun, sudah ribuan kali kita sholat. Kalau dengan sunnah-sunnahnya mungkin bisa puluhan ribu. Nah, tapi sayang kalau kita tidak paham bacaan dari takbir sampai salam. Sekarang banyak sekali panduan-panduan bacaan sholat. Ya, belilah buku panduan yang tipis, atau kalau nggak buka di internet saja. Bacaan sholat dengan artinya di searching. Baca, harus tahu, harus hafal, harus mengerti dari takbir sampai salam. Manfaatnya apa? Satu, kita akan membantu, walaupun bukan satu-satunya ya, membantu mendorong kepada kehusuan sholat kita kalau kita paham yang kita baca. Coba, ada sebuah buku itu, wah isinya sangat bagus, menarik, tapi pakai bahasa Jerman, yang kita orang Indonesia nggak paham bahasa Jerman, kecuali yang belajar bahasa Jerman ya, nggak paham. Walaupun bagus, menarik, walaupun membuat bisa terharu, ya bisa terharu, kita menangis karena nggak ngerti isinya gitu ya. Nah, tapi kan bukan menangis karena paham alur ceritanya. Nah, sehingga untuk lebih memahami sholat kita, maka kita pahami dengan artinya. Jadi kalau bagaimana sholatnya diterima, insya Allah diterima, karena melakukan sholat sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah, baik gerakannya maupun bacaannya. Tetapi hendaknya
Alangkah lebih baik kalau kita pahami dengan artinya. Nah ini sebagai otokritik tentunya bagi kita semua ya Bapak Ibu, jangan sampai kita sudah sholat bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu kali sholat, tapi kita nggak ngerti apa yang kita baca. Ayo yang belum, mulai ya, membaca dan menghafal arti dari bacaan sholat. Kalau ke santri biasanya saya kasih PR, seminggu hafalkan bacaan sholat mulai takbir sampai salam. Ya, apa? Kalau baca sudah hafal, maksudnya membaca itu dengan artinya. Jadi hafalkan juga bacaan sholat itu dengan artinya. Beda dengan orang yang paham arti yang dibaca dengan yang tidak, sangat beda tentunya. Ya, kita ngobrol aja dengan orang asing. Ada yang ngerti bahasa Inggris, ngobrol dengan orang asing, orang Barat itu enak ngobrol karena ngerti apa yang dia ucapkan dan apa yang kita ucapkan. Bayangkan kalau nggak ngerti, ada diam ya, atau nonton film ya, nonton film berbahasa Inggris, karena kita ngerti, tahu alur ceritanya, tahu apa yang diungkapkan oleh aktor artisnya gitu, atau kita nonton film Arab karena paham bahasa Arab, tahu ceritanya, tahu kemana ujung alur ceritanya. Tapi kalau enggak kan nggak ngerti kita, ngomong apa sih dia, nggak paham ya. Nah sama Quran juga sebaiknya begitu Bapak Ibu, sekali lagi semoga jadi motivasi ya. Bagus sekali pertanyaan dari Ibu Yumiarti 7599 ini di IG, harus dipahami artinya ya, supaya benar-benar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Oke, ini dari IG Farah Jaiman. Dan juga sama di YouTube Solihah ya. Sama pertanyaannya. Untuk di rokaat, kalau dari Farah Jaiman, kapan makmum baca Al-Fatihah di rokaat pertama? Apakah setelah imam setelah selesai membaca Fatihah atau setelah imam baca Fatihah? Tadi sudah jawab ya. Makmum baca berbarengan dengan imam. Dari Fatihah termasuk aminnya juga yang kita bahas. Kemudian dari Solihah, di rokaat ketiga dan 4 apakah membaca surat Al-Quran setelah Al-Fatihah atau hanya Al-Fatihah saja? Nah, disunahkan membaca surat itu hanya di rokaat pertama dan kedua. Gitu Bu ya. Di semua sholat wajib, baik itu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, membaca surat setelah Fatihah itu hanya di rakaat pertama kedua. Adapun rakaat ketiga keempat atau di rakaat ketiga bagi sholat maghrib, rakaat ketiga keempat sholat zuhur, asar dan isya, maka tidak membaca surat lagi, cukup membaca Fatihah. Bahkan kalau di rakaat pertama kedua pun tidak baca surat, hanya Fatihah saja, sampai 4 rakaat empat-empatannya hanya baca Fatihah, itu sah. Membaca surat ini masuk kategorinya sunnah, bukan rukun dalam salat ya. Sehingga kalaupun ada tidak sempat atau tidak membaca surat maka sah salatnya. Namun karena disunahkan sebaiknya dibaca. Surat apa saja yang kita hafal, bahkan dianjurkan membaca surat-surat yang dihafal. Anjurannya sehingga kita harus banyak menghafal Al-Quran supaya surat yang dibacanya tidak itu saja, begitu ya. Tapi rakaat ketiga keempat tidak ya, baik di semua sholat wajib. Nah kecuali di sholat sunat, misalkan di sholat taraweh ada yang 4-4-3 gitu ya, ngambil yang 4-4-3 sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul pernah melakukan 4-4-3 arba-arba. Maka 4 rakaat itu keempat-empatannya baca surat dan tanpa tahiyat awal. Jadi 4 rakaat langsung. Rakaat pertama surat Fatihah, rakaat kedua Al-Fatihah surat, rakaat ketiga Al-Fatihah surat, rakaat keempat Al-Fatihah surat, lalu rakaat keempat salam. Nah ini berbeda tentunya dengan sholat wajib, dan itu di sholat sunnah. Rasul mencontohkannya berbeda. Nah kalau sholat wajib hanya di rakaat pertama kedua saja, begitu ya. Kemudian dari Wawan Guswandi ya. Bacaan surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat berjamaah. Bagaimana kalau bacaan imamnya tidak fasih? Apa hukumnya terhadap makmum yang lebih fasih? Ya, kita akan bahas pekan depan tentang kriteria siapa yang boleh menjadi imam berdasarkan hadis Rasulullah ya.
Jadi satu, siapa yang boleh jadi imam, atau bahasanya siapa yang paling berhak menjadi imam. Kemudian bagaimana dengan perempuan menjadi imam, hukumnya bagaimana, ya? Apakah boleh perempuan menjadi imam bagi laki-laki? Itu. Kemudian bagaimana dengan imam anak kecil? Ini bapak-bapak banyak tapi nggak ada yang hafal Quran. Anak kecil baru 6 tahun sudah banyak hafalan. Udah imamnya ini anak kecil. Gimana hukumnya? Kita akan bahas. Yang berikutnya tentang imam ya. Bagaimana kalau imamnya itu seorang yang disukai oleh kaumnya? Ini orangnya itu di satu wilayah, satu RW, satu RT, misalkan dia paling troublemaker, tidak disukai oleh masyarakat. Sah nggak kita berimam kepadanya? Nah, itu ya. Kemudian perintah imam untuk meringankan sholat. Ada imam yang panjang sekali bacaannya, sehingga makmum itu atau skarsal itu ya beres lah gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan kriteria imam. Kemudian bagaimana cara imam mengingatkan imam kalau salah, dan juga bagaimana cara imam menjuruskan saf. Ini akan kita bahas pekan depan ya. Jadi pertanyaan dari tadi Pak Wawan dijawab pekan depan ya, insya Allah ya. Ikuti jawabannya, ikuti materinya pekan depan. Di pekan depan sholat berjamaah bagian kelima insya Allah, kalau ada usia dan waktu, adalah tentang bagaimana kriteria imam. Nah, ini sering ada pertanyaan, imamnya nggak fasih bacaan fatihahnya, imamnya nggak benar panjang pendek fatihahnya, imamnya nggak pakai tajwid bacaan fatihahnya, gimana kita sebagai makmum? Nah, tentunya kriteria imam yang disebutkan oleh Rasulullah adalah itu yang harus jadi panduan buat kita. Jadi pertanyaan bawaan kita jawab pekan depan, mohon maaf ya. Yang lain masih ada pertanyaan, karena waktunya habis, mudah-mudahan bisa dijawab di lain waktu ya. Ini masih banyak, ada yang di IG, ada yang di masih sisa 16 lagi nih yang belum terjawab ya. Masya Allah, nanti kita jawab di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah jam 6 tepat, semoga ada manfaatnya, kita pahami sedikit demi sedikit, dan semoga memperkuat dari ibadah kita, karena ibadah ini pupuknya adalah iman dan panduannya adalah ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu ibadah kita jadi benar dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi amal soleh bekal pulang kita. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz ilmunya, mudah-mudahan bisa mengamalkan. Amin, amin. Terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan terkait buku ya, dari Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli, sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.